Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhani dengan nomor MPM 30618240003. Dalam video ini saya akan menjelaskan sistem pernapasan manusia. Peta konsep sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan pada manusia yang pertama ada saluran pernapasan. Organ-organ pernapasan terdiri dari hidung, paring, laring, trachea, dan paru-paru. Terbagi lagi dari bagian-bagiannya ada bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Untuk mekanisme pernapasan ada pernapasan dada, pernapasan perut, mencangkup, inspirasi, ekspirasi. Pernapasan eksternal antara lain paru-paru dan pembuluh kapiler. Transportasi antara O2 dan CO2 melalui pembuluh darah. Pernapasan eksternal antara lain ada pembuluh kapiler dan sel-sel tubuh. Untuk penyakit kelainan pada pernapasan ada asma, asbestosis, emfisema, pneumonia, TBC, asfiksi, pleuritis, bronkitis, sinusitis, polip, dan influenza. Untuk pengertian sistem pernapasan tersebut ada sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Sistem pernapasan umumnya termasuk saluran yang digunakan untuk membawa udara ke dalam paru-paru, di mana terjadi pertukaran gas. Selanjutnya ada bagian hidung. Bagian hidung terdapat serabut saraf atau pembau olfaktori, tulang hidung, serabut saraf ke otak, lendir, dan silia saraf pembau. Hidung, rongga hidung merupakan alat pernapasan pada manusia yang paling luar dan merupakan alat paling awal. Udara keluar masuk melalui rongga hidung. Rongga hidung selalu lembab karena adanya selaput lendir. Di dalam rongga hidung juga terdapat rambut-rambut pendek dan halus. Selaput lendir dan rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran yang masuk bersama udara. Yang kedua ada laring. Laring sering disebut dengan voice box, dibentuk oleh struktur epiteliomelnit yang berhubungan dengan paring di bagian atas dan trachea di bawah. Laring terletak di antara interior tulang belakang vertebrate keempat dan keenam. Bagian dari atas esofagus berada di posterior laring. Fungsi utama laring adalah untuk pembentukan suara sebagai proteksi jalan napas bawah dan benda asing untuk memfasilitasi proses terjadinya batuk. Selanjutnya ada bagian paru-paru. Paru-paru terletak pada rongga dada, berbentuk kerucut yang ujungnya berada di atas tulang iga pertama dan dasar berada pada diafragma. Paru-paru kanan mempunyai 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri mempunyai 2 lobus. Kelima lobus tersebut dapat dilihat dengan jelas. Setiap paru-paru terbagi lagi menjadi beberapa subbagian menjadi sekitar 10 unit terkecil yang disebut dengan bronchopulmonary segments. Paru-paru kanan dan kiri dipisahkan oleh ruang yang disebut dengan mediastinum, jantung, aorta, vena cava, pembuluh paru-paru, esofagus, bagian dari trachea dan bronchioles, serta kelenjar timus terdapat pada mediastinum. Bagian yang disebut dengan alveolus ada saluran alveolus ada vena, arteri, bronchiolus, dan kapiler. Alveolus. Bronchiolus bermuara pada alveol atau dengan alveolus, struktur berbentuk bola mungil yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Dindingnya tipis, lembab, dan berlekatan erat dengan kapiler-kapiler darah. Alveolus merupakan setangkai berbentuk menyerupai setangkai buah anggur dan sel-selnya bersifat lentur. Kantong-kantong ini bersifat lentur karena dilumasi satu zat yang disebut dengan surfaktan. Adanya alveolus ini mengakibatkan struktur paru-paru seperti kasur busa yang memiliki rongga-rongga atau kantung kecil. Alveolus berjumlah 600 juta sehingga dapat memperluas permukaan paru-paru. Alveolus terdiri dari satu sel lapis epitelium pipih dan disinilah darah hampir langsung bersentuhan dengan
udara yang berperan penting dalam pertukaran gas O2 dari udara bebas ke sel-sel darah dan CO2 dari sel-sel darah ke udara. Selanjutnya terdapat dua jenis proses pernapasan pada manusia. Proses inspirasi dan proses ekspirasi. Inspirasi udara masuk, ekspirasi udara keluar. Untuk inspirasi, otot-otot antara rusuk melakukan kontraksi melalui tulang rusuk, tulang dada, paru-paru, dan diafragma. Untuk ekspirasi, otot-otot antar rusuk melakukan relaksasi, tulang rusuk, tulang dada, paru-paru, dan diafragma. Proses inspirasi. Pada proses ini terjadi penghisapan oksigen dari luar ke dalam paru-paru. Bila otot diafragma berkontraksi, maka diafragmanya akan mendatar. Pada waktu inspirasi maksimum, otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat. Keadaan ini akan menambah besarnya rongga dada. Untuk proses ekspirasi, proses ini terjadi ketika kita menghembuskan udara. Pada proses ini terjadi proses pengeluaran karbon dioksida dan uapan air dari paru-paru keluar tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Ada umur atau usia. Untuk mengetahui pengaruh umur terhadap frekuensi pernapasan, kita dapat membagi pernapasan antara orang tua dan anak-anak. Manakah frekuensi pernapasan yang lebih banyak, orang tua atau anak-anak? Jawabannya lebih banyak pada anak-anak. Hal ini disebabkan anak-anak masih dalam usia pertumbuhan, sehingga banyak memerlukan energi. Oleh sebab itu, kebutuhan akan oksigen juga lebih banyak dibanding orang tua. Yang kedua, ada jenis kelamin. Frekuensi pernapasan antara laki dan perempuan. Mestinya frekuensi pernapasan laki-laki lebih cepat daripada perempuan. Mengapa terjadi demikian? Penjelasan di atas bahwa semakin banyak energi yang dibutuhkan berarti semakin banyak pula O2 yang diambil dari udara. Hal ini terjadi karena laki-laki umumnya beraktivitas lebih banyak daripada perempuan. Suhu tubuh, jika dihubungkan dengan kebutuhan energi, ada hubungan antara pernapasan dengan suhu tubuh, yaitu bahwa antara kebutuhan energi dan suhu tubuh berbanding lurus. Artinya semakin tinggi suhu tubuh, maka kebutuhan energi semakin banyak, sehingga kebutuhan oksigen juga semakin banyak. Ada yang keempat, posisi tubuh. Posisi tubuh seseorang akan mempengaruhi terhadap kebutuhan energinya. Jika dibandingkan posisi antara orang yang berbaring sedang tidur dengan orang yang berdiri, frekuensi antara keduanya tentu yang lebih banyak frekuensi pengambilan oksigen adalah yang berdiri. Selanjutnya ada volume udara pernapasan. Dalam keadaan normal, volume udara paru-paru manusia mencapai 4.500 Celcius, kapasitas total udara. Kapasitas pistol udara yang digunakan dalam pernapasan mencapai 3.500 Celcius, yang 1.000 Celcius merupakan sisa udara yang tidak dapat digunakan, tetapi mengisi bagian paru-paru, sehingga sebagai residu atau udara sisa. Kapasitas vital adalah jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan seseorang setelah mengisi paru-parunya secara maksimum. Kapasitas tidal adalah jumlah udara yang keluar masuk paru-paru pada pernapasan normal. Untuk tabel volume udara pernapasan, udara residu 1.000 Celcius, udara suplementer atau cadangan 1.500 Celcius, udara pernapasan biasa atau tidak 500 Celcius, dan udara komplementer 1.500 Celcius. Kapasitas vital paru-paru, total paru-paru sesuai dengan yang tadi ada 4.500 Celcius. Selanjutnya ada pertukaran oksigen dalam karbon dioksida, ada pernapasan eksternal dan internal. Pernapasan eksternal merupakan pertukaran O2 dari udara dengan CO2 dari kapiler darah dalam alveolus.
Pada sistem pernapasan eksternal, O2 di dalam alveolus masuk ke kapiler dengan cara berdifusi. Proses difusi ini dapat berlangsung karena perbedaan tekanan parsial antara O2 dalam alveolus dengan O2 dalam kapiler darah. Tekanan parsial O2 dalam alveolus lebih tinggi dibanding O2 dalam kapiler darah. Di dalam kapiler arteri darah O2 kemudian akan diangkat oleh hemoglobin. Proses pengikatan O2 oleh hemoglobin melalui reaksi sebagai berikut. Hb plus O2 sama dengan HBO2. Untuk pernapasan internal yaitu proses pertukaran O2 dan CO2 dari kapiler ke darah ke sel-sel tubuh. Pada pernapasan internal O2 yang sudah terikat pada hemoglobin dalam bentuk oksihemoglobin diangkut menuju sel. Hemoglobin dalam darah berfungsi untuk mengikat dan melepaskan oksigen. Untuk macam-macam penyakit sistem pernapasan manusia ada asma. Asma adalah kelainan penyumbat saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu, ataupun rambut. Kelainan ini dapat diturunkan. Kelainan ini juga dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Emfisema adalah jenis penyakit paru obstruktif kronik yang melibatkan kerusakan pada kantong udara atau alveoli di paru-paru. Akibatnya, tubuh tidak mendapat oksigen yang diperlukan. Emfisema membuat penderita sulit bernapas, penderita mengalami batuk kronis dan sesak napas. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak napas. Sinusitis adalah peradangan pada rongga udara di dalam saluran hidung. Sinusitis dapat disebabkan oleh infeksi, tetapi juga dapat disebabkan oleh alergi dan iritasi kimia atau partikel dari sinus. Sinus atau sering pula disebut dengan sinus paranalisis adalah rongga udara yang terdapat pada bagian padat dari tulang tengkorak di sekitar wajah yang berfungsi untuk memperingan tulang tengkorak. Ada TBC atau tuberkulosis adalah penyakit paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel paru-paru mati. Akibatnya paru-paru akan kuncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan pada para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Sekian dari saya untuk penjelasan sistem pernapasan manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.